Metaverse, sebuah konsep yang akhir-akhir ini lagi rame diperbincangkan. Tren ini semakin populer setelah Facebook berubah nama jadi Meta. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Selain Facebook, ada juga Microsoft dan Nvidia yang berlomba untuk menjadi pemain dominan di sini. Pada intinya, Metaverse ini membawa hidup kita ke dunia digital. Mungkin teman-teman yang suka main game udah nggak asing lagi ya. Konsep dunia virtual ini udah ada sejak lama. Ada game VR Chat dan Second Life. Kita pun udah membahas Mozilla Hubs di video ini. Bisa dibilang itu termasuk Metaverse, tapi skalanya lebih kecil. Belum buru-buru, jadi dia lari. Why are you running? Why are you running? Justru skala yang ditunjukin sama Facebook itu menurut saya berlebihan. Loh, kenapa berlebihan? Di Metaverse menurut Facebook, kita bakal bisa ngelakuin hampir semua kegiatan di dunia nyata. Bisa ngobrol sama orang, jalan-jalan, belanja, keliling dunia, bahkan kerja seperti di kantoran asli. Jadi kalau misalnya sekarang lagi jalan-jalan keliling dunia, terus 5 menit lagi ada meeting, nggak perlu takut telat atau kejebak macet. Tinggal klik, udah sampai di tempat meeting. Kedengarannya sangat menarik ya. Tapi tunggu dulu. Satu hal yang kelihatan banyak manfaat, bisa punya banyak sisi negatifnya juga. Kalau yang bagus-bagus, saya nggak perlu jelasin lagi ya. Promosi dari berbagai perusahaan ini harusnya udah bisa ngasih gambaran dari kemudahan yang ditawarkan. Ketemu teman jadi lebih gampang, main game jadi lebih seru, kerja jadi bisa di mana aja. Tapi kalau kita pikir-pikir, emang manfaat dari fitur-fitur ini sepenting itu? Apa di Metaverse kita jadi lebih bahagia? Tentu saja tidak. Belanja barang digital sama aja kayak beli barang di dunia nyata. Uangnya habis. Kalau emang sifatnya konsumtif di dunia nyata, bakal tetap jadi konsumtif di Metaverse. Tapi satu manfaat penting yang jarang dibahas adalah dampak ke lingkungan. Dengan hampir semua aspek hidup kita beralih ke dunia digital, hal-hal yang bisa ngasih dampak buruk ke lingkungan juga bisa berkurang. Contohnya kita nggak perlu naik kendaraan ke kantor, nggak perlu naik pesawat buat ngelihat suasana negara lain, dan barang-barang yang kita pakai yang nanti bisa jadi sampah pun bisa minimal. Karena semua barang-barang ini sudah berbentuk digital. Pasti produksi nggak perlu bahan-bahan mentah dan pabrik yang ngasilin limbah. Kalau udah selesai barangnya, tinggal bisa di-delete. Jadi dari produksi sampai ke tahap pembuangan itu, dampak ke lingkungannya jadi sangat minimal ya. Tapi ini dengan asumsi orang-orang jadi nggak beli banyak barang di dunia nyata. Dan nggak kemana-mana. Seharian cuma di rumah dan makan minum secukupnya. Jelas asumsi ini belum tentu benar ya. Belum lagi sumber daya yang lebih banyak diperlukan untuk data center server-server Metaverse ini. Karena untuk menjalankan dunia virtual ini, diperlukan listrik, komputer atau server yang jauh lebih banyak. Dampak buruk yang lain lagi, kemungkinan manusia bakal makin gak peduli dengan lingkungan sekitar. Karena dunia kita nanti lebih banyak di dunia digital. Jadi mau di sekitar kita banyak sampah, udara banyak polusi, kita jadi gak gitu peduli. Kita udah enak di dalam ruangan pakai AC sambil hidup di Metaverse. Oke, sekarang kita bahas masalah yang utama dan sangat jelas, yaitu masalah data dan privasi kita. Semua aktivitas yang kita lakukan di dunia digital ini bisa direkam oleh perusahaan-perusahaan tadi. Itu dia makanya kenapa Facebook sampai mau ngasih subsidi pembelian headset. Pasti ada maksud dibalik subsidi ini kan? Terus pertanyaannya, kalau perusahaan-perusahaan ini dapat datanya, dampaknya buat kita apa? Memang kalau kita lihat sekilas nggak ada dampak langsung. Tapi dibalik itu data-data kita bisa diolah, misalnya untuk bikin kita jadi target iklan yang lebih efektif. Atau menggiring opini untuk tujuan politik. Ujung-ujungnya bikin perusahaan yang bayar iklan itu dapat untung. Jadi langkah ke depannya, buat kita masyarakat biasa ini perlu lebih disiplin dengan pengeluaran uang kita dan harus bisa memilah mana informasi yang benar. Terus potensi masalah berikutnya adalah kesehatan fisik dan mental kita. Kalau kita cuma duduk atau tiduran di rumah sambil pakai VR headset buat main di Metaverse, jelas fisik kita jadi nggak fit. Untuk masalah ini, salah satu solusi yang bagus adalah dengan treadmill khusus seperti ini. Jadi kalau mau gerak di Metaverse, kita harus jalan atau lari di dunia nyata. Jadi nggak cuma duduk atau tiduran aja ya. Itu untuk kesehatan fisik. Selain itu ada juga kesehatan mental. Kesehatan mental ini lebih susah untuk dijaga. Bisa dilihat contoh nyatanya adalah sosial media. Nah, ini ada si Facebook lagi. Dalangnya sama nih. Metaverse ini kemungkinan besar juga bisa bikin kita kecanduan. Ya, sesuai dengan track recordnya si Facebook. Karena di dunia sana, semua tampilannya sangat indah. Nggak ada keterbatasan fisik yang kita punya di dunia nyata. Kita bisa terbang, punya badan sesuai yang kita mau, terus begitu balik ke dunia nyata, untuk misalnya makan atau ngeliat cermin, mungkin kita bakal jadi nggak sabar buat ke Metaverse lagi. Kita udah bisa lihat sekarang, gimana sosmed itu bisa bikin ketagihan. Metaverse bakal bikin lebih ketagihan lagi. Ya, memang kelihatannya sedikit suram ya. Tapi,
kita harus tetap optimis. Terus, kita sekarang harus ngapain? Ini pertanyaan yang bagus ya. Yang jelas kita perlu siapin diri buat tahan godaan dari kecanduan dunia digital seperti kita bahas tadi. Mungkin untuk sekarang, bisa latihan dengan nggak kecanduan sosmed dulu ya. Makanya menurut saya, Metaverse yang skala Mozilla Hubs itu udah pas. Kita bisa kolaborasi dengan lebih gampang, tapi cuma sebatas itu aja. Sisanya, kita bisa hidup di dunia nyata secara normal. Kalau masalah dampak ke lingkungan, memang konsumsi di kehidupan nyata jelas lebih berdampak negatif ke lingkungan. Tapi masih bisa dikontrol dengan kebiasaan hidup yang bersih dan ramah lingkungan. Kalau hidup di Metaverse tapi masih banyak masalah lingkungan ya sama aja bohong kan? Selain itu, ada alasan lain untuk tetap optimis. Metaverse ini bisa jadi peluang untuk negara berkembang. Karena udah nggak ada batas jarak secara geografis, perusahaan-perusahaan bisa mencari tenaga kerja di seluruh dunia. Kuncinya sekarang adalah bahasa dan skill yang mencukupi. Tenaga kerja di negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya lebih diminati karena biaya operasionalnya lebih rendah dibanding negara maju. Sekali lagi asalkan skillnya mencukupi ya. Sektor yang saya lihat banyak dibutuhkan di era Metaverse ini adalah para desainer yang bisa bikin produk-produk digital. Karena perusahaan-perusahaan yang sekarang perlu talenta-talenta yang bisa bikin produk-produk digital. Misalnya bikin tas, baju, ataupun mobil digital. Terus programmer juga prospeknya tetap bagus. Tetap perlu ada programmer yang implementasi dan menjaga Metaverse ini supaya tetap stabil. Selain itu, bakal diperluin juga orang yang bisa ngolah begitu banyak data yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang kita bahas tadi. Jadi bisa dipelajari mulai dari sekarang ya teman-teman. Dengan Metaverse ini, orang yang bisa menguasai teknologi dan mau terus belajar akan bisa berkembang. Tapi yang jelas kita tetap optimis saja ya. Siapa tahu dengan Metaverse ini, masa depan kita jadi lebih cerah. Buat teman-teman yang pengen nyobain Metaverse ala Mozilla Hubs, bisa nonton tutorialnya di video ini. Selamat eksperimen ya!